Indonesia untuk penutur bahasa asing. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 5 huruf vokal dan 22 konsonan. Di antaranya 5 huruf vokal tersebut adalah A, I, U, E, dan O. Pelafalan vokal-vokal ini relatif mirip dengan pelafalan dalam bahasa Inggris. Contohnya, A seperti dalam kata apa dalam bahasa Inggrisnya what. Huruf E seperti dalam kata kelas dalam bahasa Inggris class. Huruf I seperti dalam kata mimpi dalam bahasa Inggrisnya dream. Huruf O seperti dalam kata bola dalam bahasa Inggrisnya ball. Huruf U seperti dalam kata kutu dalam bahasa Inggrisnya loose. Nah, ada beberapa konsonan dalam bahasa Indonesia memiliki pelafalan yang berbeda dari bahasa Inggris. Kombinasi antar konsonan ini akan membentuk suatu bunyi. Misalnya kombinasi antara huruf NG, NY, SY, dan KH. Contoh kata NG, senang dalam bahasa Inggris happy. Contoh kata NY, nyanyi dalam bahasa Inggris sing. Contoh kata SY, syarat dalam bahasa Inggris requirement. Dan KH yaitu khusus dalam bahasa Inggris special. C, pelafalannya mirip dengan C dalam kata chocolate. Kemudian, J pelafalannya mirip dengan G dalam kata go. J pelafalannya mirip dengan J dalam kata jam. Yang terakhir, R adalah konsonan bergulung yang dilafalkan dengan menggulung lidah di bagian belakang langit-langit mulut. Pelafalannya mirip dengan R dalam kata rare. Dinda, how do I pronounce car in bahasa? In bahasa, car is mobil. The pronoun of O in mobil is similar to O in open. Ah, I see. How about bless in bahasa? Yes, bless in bahasa is syukur. The pronouns of SY in syukur is similar to SY in symphony. Ah, okay. Now I know how to pronounce it in bahasa. Thank you, Dinda. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk mengganti orang, benda, atau konsep lain dalam sebuah kalimat. Sehingga kita tidak perlu terus-menerus mengulang kata tersebut. Nah, kata ganti ini sangat umum dalam bahasa-bahasa di seluruh dunia dan memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan lebih efisien. Nah, contoh kata ganti antara lain aku atau I atau me dalam bahasa Inggris. Dan kamu atau you dalam bahasa Inggris, dia atau she or he dalam bahasa Inggris, dan mereka atau they dalam bahasa Inggris. Ini untuk menggantikan kata orang. Dan kata ganti ini untuk dalam bahasa Inggris this, itu dalam bahasa Inggris that, dan mereka dalam bahasa Inggris they. Kata ini untuk menggantikan benda atau konsep. Kata ganti saya digunakan untuk merujuk pada diri sendiri dalam situasi informal. Nah, sedangkan kami digunakan untuk merujuk pada diri sendiri dan orang lain dalam situasi formal atau informal. Contoh kata ganti. Contoh kata ganti saya adalah saya senang bertemu dengan Anda. Dalam bahasa Inggris, I'm glad to meet you. Contoh kata ganti kami adalah kami ingin mengundang Anda ke acara kami. Dalam bahasa Inggris, we would like to invite you to our event. Kata ganti Anda digunakan untuk merujuk pada orang yang diajak bicara atau diposisikan sebagai pihak kedua, yaitu digunakan dalam situasi formal atau resmi. Contoh kata ganti ada yaitu apakah Anda memiliki pertanyaan? Dalam bahasa Inggris, do you have any questions? Yang kedua, ada contoh saya menghargai bantuan Anda. I appreciate your help. Ada kata ganti dia atau ia, yaitu kata ganti dia atau ia digunakan untuk merujuk pada orang ketiga, baik laki-laki maupun perempuan. Contoh kata ganti dia adalah teman saya atau he atau she is my friend. Contoh kedua, ia sedang belajar bahasa Indonesia atau he or she is learning Indonesia. Mereka adalah guru-guru yang hebat. Dalam bahasa Inggris, they are great teachers. Saya akan bertemu dengan mereka di restoran. I will meet them at the restaurant. Kita atau kata kami. Adapun kata ganti dari kita digunakan untuk merujuk pada diri sendiri dan orang lain dalam konteks yang lebih inklusif. Sementara kami lebih spesifik untuk merujuk pada diri sendiri dan orang lain. Contohnya, kita semua harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. We all need to work together to achieve this goal. Adapun contoh kedua,
Kami sudah sampai di tempat tujuan. We have arrived at the destination.